said never let me go. You said never let me go. You said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya kepada saudara-saudara semua, para pamong dan masyarakat pada umumnya. Kali ini saya akan membahas bagaimana kondisi literasi di Indonesia, juga upaya-upaya peningkatan minat baca bagi anak-anak dan remaja di Indonesia. Pada prinsipnya kalau kita bicara literasi secara umum, kita akan membahas soal buku. Buku adalah jendela dunia, merupakan pusaka kemanusiaan yang membuat peradaban berlangsung hingga hari ini. Di dalamnya terkandung jiwa zaman di sepanjang waktu. Ia adalah jendela dunia yang mengandung hikmah di masa lalu. Penghargaan terhadapnya adalah pengagungan pada kemajuan bangsa. Buku adalah memori peradaban manusia. Saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Thomas Carlyle, mengatakan, "In book, it is the soul of the world pastime." Hanya dengan buku kita dapat menggenggam dunia, menjelajahi seluruh pemikiran dan imajinasi yang terhampar di jagat raya. Buku bagaikan dunia yang dijilid, seluruh hasil cipta, hasil karsa, dan karya manusia dapat dilestarikan. Di dalam buku tersimpan rekaman-rekaman teori yang bisa melahirkan suatu teori baru. Bukankah setiap penemuan itu suatu teori baru? Selalu dilandasi oleh teori sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Isaac Newton. Jika saya mampu melihat jauh, hal itu disebabkan karena saya berdiri di pundak para jenius terdahulu. Jadi, buku adalah guru yang paling baik karena buku tidak pernah jemu menggurui kita. Ia dengan sabar membimbing dan melayani pembacanya, baik yang berkecepatan lamban maupun super cepat. Ia bisa menghampiri kita kapanpun, dimanapun, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Tentu saja yang pasti menjadikan orang lebih bijaksana. Fakta di Indonesia menunjukkan kebalikan pada apa yang sesungguhnya kita menghadap pada buku. Yakni kalau kita membaca survei PISA, Program from International Student Assessment pada tahun 2009, menunjukkan skor rata-rata kemampuan membaca remaja Indonesia adalah 402, di bawah skor rata-rata negara Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu 493. Artinya Indonesia menempati peringkat ke-58 dari 65 negara peserta studi PISA tahun 2009. Dengan begitu Indonesia berada di bawah Montenegro 408, kita di 402.
Yordania 405, dan Tunisia 404. Ya, sungguh memprihatinkan. Ya, sungguh memprihatinkan. Jadi kemampuan membaca anak-anak Indonesia ini menurut penyair Indonesia Taufik Ismail, dari 1000 anak membaca sebuah buku sampai tuntas itu cuman 1. Artinya 1 anak bisa membaca tuntas dibanding sejumlah anak 1000 tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa perbandingan 1 banding 1000 ini juga mengerikan sekali. Ini fakta literasi di Indonesia. Belum lagi kalau kita lebih meluas dan lebih ke bawah lagi. Berapa banyak perpustakaan di sekolah, mulai SD sampai SMA. Di level-level itu kita melihat bahwa banyak perpustakaan yang tidak berdaya. Bahkan saya menyebutnya perpustakaan menjadi kuburan. Ya, kuburan buku di kompleks perpustakaan. Berapa banyak buku hancur dengan sendirinya tanpa disentuh sama sekali oleh anak-anak sekolah. Kebijakan pemimpin sekolah, kebijakan pemangku sekolah memang menentukan pemberdayaan di masing-masing perpustakaan yang dimiliki. Tapi sayang sekali 1001 yang ada. Justru sekolah-sekolah ini menjadikan perpustakaan asal ada sebagai prasyarat administrasi dalam akreditasi. Tetapi apakah perpustakaan itu berdaya? Tunggu dulu. Ya. Fakta-fakta membuktikan ribuan sekolah perpustakaannya tidak berdaya. Nah, bagaimana anak bisa lebih cerdas, lebih punya wawasan luas kalau tidak punya dan tidak pernah membaca buku-buku yang sifatnya rekreatif untuk peningkatan atau pemberdayaan atau mendayakan, ya, meningkatkan minat baca, ya, dan tidak sekedar minat tapi punya daya baca, kemampuan membaca, itu akan menjadikan survei dunia tentang minat baca anak-anak Indonesia tidak akan berubah. Nah, kemudian solusinya apa? Solusinya tentu saja untuk meningkatkan minat baca, kemudian mengembangkan daya baca, itu memang harus dimulai dari keluarga. Ketika kita punya anak, sejak dini kita sudah membiasakan anak-anak ini pegang buku bacaan, didongengin, ya. Jadi orang tua mendongeng pada anak-anaknya sambil menunjukkan buku, itu nanti akan menjadi pintu pembuka pikiran anak-anak yang baru usia dini ini untuk suka pada buku. Kondisi sekarang ini anak-anak sedang dalam pengaruh yang tidak bisa kita pungkiri, memang harus ada karena perkembangan zaman, yaitu media-media online, media-media yang menggunakan pintu gadget, ya, pintu handphone, yang kadang-kadang anak-anak justru tidak belajar membaca apa yang tersaji di dunia online tadi, justru mereka kadang bermain game dan sebagainya yang tidak terbatas. Bukan tidak boleh ya bermain game, tapi harus tahu batas. Jadi membiasakan anak-anak membaca sejak dini nanti akan terbawa di sekolah, sehingga orang tua juga bisa memberi masukan kepada sekolah, di mana sekolah ini adalah media sarana orang tua menitipkan anak-anaknya. Kalau orang tua ini ya kalau tanda kutip kerasnya memprotes sarana
anak-anak terkait perpustakaan itu tidak berdaya, maka mungkin ini akan menjadi pertimbangan bagi pemangku sekolah untuk memberdayakan perpustakaan di sekolahnya masing-masing. Nah, karena itu dalam pemberdayaan perpustakaan supaya tidak jadi kuburan, ya, kita kan tahu perpustakaannya sudah tidak lengkap, tempatnya kumuh, panas, kemudian banyak debu karena diberi karpet berbulu, sehingga debu-debu ini selain memang jarang dibersihkan, namun juga jarang diperhatikan bahwa itu juga mengganggu kesehatan anak-anak, sehingga anak-anak tidak nyaman, menjadikan perpustakaan semacam itu jarang dikunjungi oleh anak-anak. Tidak ada daya tarik sama sekali. Nah, maka kita harus menghapus bahwa perpustakaan itu adalah kuburan buku di kompleks perpustakaan, menjadi tempat yang nyaman, tempat rekreasi anak-anak, tempat bikin riset-riset sederhana bagi anak-anak, atau minimal anak-anak bisa berebut buku karena bukunya selalu update, selalu baru, kemudian juga sesuai dengan karakter dan kemampuan membaca anak-anak sesuai dengan usianya. Ya, jadi jangan sampai nanti anak usia SD kelas 1 terus disuruh membaca karya buku-buku berat seperti punyanya Pramudia atau buku novel lama Azab dan Sengsara dan sebagainya, Siti Nurbaya, seperti itu. Tentu saja kekinian tulisan karya-karya penulis muda yang sekarang juga bagus-bagus, yang sifatnya kekinian juga perlu disampaikan ke anak-anak. Nah, yang saya lihat perpustakaan ini masalahnya ada pada beberapa hal, untuk hal pokoknya. Yang pertama adalah ruang perpustakaan. Ini tidak semua menarik bagi anak-anak. Yang kedua adalah petugas khusus perpustakaan. Ruang perpustakaan ini kadang-kadang ditempatkan di tempat yang paling belakang, tidak nampak, kadang-kadang berdekatan dengan kamar mandi, sehingga aroma kamar mandi itu masuk ke ruang perpustakaan. Tentu saja ini membuat tidak nyaman. Ini harus berubah. Perpustakaan harus berada di paling depan di gedung sekolah. Yang kedua, petugas khusus. Tidak atau bukan rahasia lagi lah. Kalau petugas perpus itu kadang-kadang yang ditempatkan sebagai petugas itu adalah orang-orang yang tidak disukai oleh pimpinan sekolah. Yang kedua, orang-orang yang mau pensiun jadi petugas perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaannya juga tidak ramah, suka marah, suka menghardik anak-anak yang di perpustakaan. Ini tentu saja makin menjauhkan anak-anak terhadap buku, di mana sarana untuk menemukan buku adalah di perpustakaan. Jadi benar-benar horor kayak kuburan. Nah, ini yang perlu diubah, mainstream seperti ini, terutama bagi sekolah-sekolah. Ini nanti yang bisa kita lihat, bagaimana kalau perpustakaan berdaya. Tentu saja kualitas pendidikan, mutu pendidikan akan makin meningkat karena anak punya banyak pengalaman dari membaca buku, kosakatanya kaya, ya, sehingga dia berbicara di mana saja bisa merangkai kalimat yang baik dan benar, ya. Tidak seperti sekarang, kadang-kadang anak diminta ke depan untuk menyampaikan apa isi hatinya, menceritakan sesuatu, itu kadang-kadang tidak berbunyi. Jadi kenapa mutu pendidikan di Indonesia rendah? Di antaranya adalah karena minat membacanya yang rendah. Ini masih minat, belum daya ya. Jadi ukurannya setelah minat baca meningkat, tentu saja daya baca juga ditingkatkan. Nah, kalau minat baca saja belum, bagaimana meningkatkan daya baca? Inilah salah satu indikator kualitas pendidikan di Indonesia
sangat rendah. Karena itu mari ya kita ratakan kuburan itu ya. Buku jangan hanya disimpan ya seperti di gudang, perpustakaan jangan menjadi gudang, tapi benar-benar menjadi sumber rujukan referensi bagi anak-anak, sumber rekreasi bagi anak-anak, tentu saja juga para pemangku pendidikan ya. Sehingga statement atau pandangan orang lain menyebut kuburan buku di kompleks perpustakaan bisa kita ubah menjadi taman buku, taman yang indah untuk menemukan dan mencari referensi tentang luasnya dunia, luasnya ilmu pengetahuan di perpustakaan. Sementara cukup, kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.